Masih melanjutkan pembicaraan tentang bagaimana menjalankan agama ini dengan basirah. Pada ayat 108 dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar agama ini disampaikan kepada manusia penuh dengan basirah. Lalu penulis kitab Madarijus Salikin atau Manazilus Sairin, Imam Abu Ismail mengatakan yang dimaksud dengan basirah adalah ma yukhrijuka minal hirah, apapun yang membuatmu lepas dari kebingungan, keraguan dan kebimbangan. Ini berarti kita harus melihat semua informasi dalam agama ini penuh dengan basirah. Allah kabarkan akhirat, kita melihat akhirat itu dengan basirah, tidak sedikit pun debu keraguan. Allah bercerita tentang dirinya, ini lebih penting lagi, cerita Allah tentang dirinya panjang lebar sekali. Terkadang Allah mengatakan aku adalah Ar-Rahman. Anda wajib melihat rahmat Allah itu dengan basirah. Terkadang Allah menyebut dirinya dengan Ar-Razzaq. Allah mengatakan khairur raziqin, Allah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Anda harus melihat itu dengan basirah. Jadi apapun yang Allah beritakan dalam Al-Quran tentang dirinya, atau tentang hal-hal gaib, atau tentang ajaran dalam Islam berupa perintah dan larangan, semuanya wajib Anda fahami, Anda lihat dengan basirah. Lalu penulis buku Manazilus Sairin ini yang disyarah dalam kitab Madarijus Salikin tidak memberikan penjelasan lebih dalam tentang al-basirah. Jadi kalau ayat berbicara basirah secara umum, maka di sini Imam Abu Ismail merinci basirah itu lebih dalam. Nah, rincian-rincian seperti ini adalah ijtihad. Jadi Anda tidak usah tanya basirah itu 3 tingkatan, mana dalilnya? Tingkatan yang pertama terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan yang kedua juga 3 tingkatan pula. Dan hari ini kita akan berbicara tingkatan yang ketiga juga 3 tingkatan. Sehingga total tingkatan basirah itu ada 9. Ini mana dalilnya? Jawabannya nggak ada. Terus ini semuanya ijtihad. Informasi-informasi yang diglobalkan Al-Quran biasanya diurai ulama kita dengan ijtihad. Kalau saya tanya Anda juga, Allah bicarakan dalam Al-Quran tentang tauhid, ya. Lalu dirinci ulama kita, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Mana dalil tauhid terbagi 3? Ini ada dalilnya. Atau misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus shalah. Dan Allah mengatakan ar-ruk'is sujud. Lalu Anda katakan ada rukun salat, ada wajib-wajib salat, ada sunnah-sunnah salat. Mana dalilnya 3 pembagian? Enggak ada, ini semuanya ijtihad. Nah, berijtihad dalam hal-hal yang memang ijtihadiyah dibenarkan. Baik. Hari ini pada halaman 212 Imam Abu Ismail dan Imam Ibnu Qayyim mengajak kita untuk melihat basirah dalam diri kita sendiri, dalam hati kita. Kalau kemarin basirah melihat wahyu 3 tingkatan. Yang kedua adalah basirah melihat keputusan-keputusan Allah di depan mata. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang berada di atas tauhid, ada yang terlunta-lunta dalam syirik, ada yang miskin, ada yang kaya.
dan selanjutnya. Bagaimana Anda melihat semua keputusan Allah di depan mata Anda dengan basirah? Itu pertemuan kedua. Pertemuan hari ini adalah apa buah dari basirah dalam hati seseorang. Imam Abu Ismail berkata rahimahullahu taala, ad-darajatus tsalitsah, tingkatan basirah yang ketiga. Beliau tidak memberikan judul, tapi setelah kita amati cukup jelas bahwa basirah yang ketiga adalah basirah dalam hati manusia. Basirah dalam hati manusia adalah basiratun tufajjirul ma'rifah, yaitu basirah yang memancarkan ma'rifah, wa tuthbitul isyarah, dan mengokohkan isyarat, wa tumbitul firasah, dan menumbuhkan firasat. Nah, jemaah sekalian, apabila agama ini, semua keterangan-keterangan agama, semua keimanan-keimanan dalam agama telah menjadi basirah, maka dalam hati akan tumbuh tiga hal. Apa yang pertama? Tufajjirul ma'rifah. Apabila Anda telah basirah dalam beragama, maka akan lahirlah dalam hati Anda ma'rifah. Akan lahir dalam hati Anda makrifat, kata orang awam. Jemaah sekalian, makrifat hampir sama dengan ilmu. Namun Anda lihat pada halaman 213, saya tidak baca lagi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menegaskan ma'rifat artinya mengetahui. Ilmu artinya mengetahui juga. Cuma saya katakan berkali-kali, bahasa Arab bahasa yang sangat dalam, bahasa yang sangat definitif sekali. Ma'rifat adalah mengetahui atau pengetahuan, ilmu adalah pengetahuan juga. Apa bedanya? Nah, Imam Ibnu Qayyim di sini mengatakan ilmu dan ma'rifat seperti tubuh dengan ruh. Bayangkan betapa jauh perbedaan itu. Jadi kalau tubuh Anda ini adalah ilmu, maka ruh di dalam tubuh Anda yang bernama ilmu dinamakan dengan ma'rifat. Ini artinya ilmu tanpa ma'rifat mati. Tapi ilmu dengan ma'rifat akan menjadi hidup. Nah, jadi kalau Anda lihat orang-orang yang belajar, orang-orang yang berilmu, tapi ilmu tidak membuatnya berubah, ini ilmu yang mati. Karena ilmu tersebut ngambang dan tidak mendalam mencapai ma'rifat. Adapun ilmu yang mendalam sehingga seseorang sampai kepada makrifat, di titik itulah ilmu ini akan bergerak menjadi satu perubahan. Jadi walhasil kata Imam Ibnu Qayyim, ilmu dan makrifat bagaikan tubuh dengan ruh. Maka tubuh tanpa ruh akan mati, ilmu tanpa makrifat pun tidak berarti. Jadi kalau Anda ingin ilmu yang Anda pelajari, baik melalui kajian, melalui bacaan, Anda ingin ilmu itu membuat Anda berubah, maka ilmu itu nggak boleh ngambang. Ilmu itu harus mendalam, ilmu itu harus detil dan rinci. Ilmu yang detil, ilmu yang rinci ini yang dinamakan dengan ma'rifat. Tapi jemaah sekalian, ma'rifat berarti lebih dalam, lebih tinggi daripada ilmu. Namun ini hanya hubungannya dengan manusia. Adapun hubungannya dengan Allah, Allah nggak memiliki ma'rifat. Tapi Allah hanya memiliki ilmu. Anda tidak akan temukan dalil Al-Quran ataupun hadis yang mengatakan Allah memiliki ma'rifat. Allah hanya memiliki ilmu dan tidak memiliki ma'rifat. Kenapa demikian? Karena ma'rifat adalah sesuatu yang ada dan sebelumnya tidak ada.
Ma'rifat itu sesuatu yang berawal, sesuatu yang diusahakan. Dalam kejahilan kita nggak memiliki ma'rifat. Seiring dengan pengkajian muncullah ma'rifat itu. Maka ma'rifat lahir dari satu proses belajar. Dan Allah Azza wa Jalla tidak memiliki ma'rifat karena ilmu ma'rifat ini berawal, dan semua sifat Allah tidak ada yang datang dari awal. Maka adanya ma'rifat, adanya ilmu ini hanya hubungannya dengan manusia. Adapun hubungannya dengan Allah, Allah hanya memiliki ilmu saja. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu lebih tinggi daripada ma'rifat. Dalam hubungannya dengan manusia, ilmu seorang manusia lebih tinggi daripada ma'rifat seorang manusia. Kenapa? Kata mereka karena Al-Quran hanya menyanjung ilmu, dan Al-Quran tidak pernah memuji ma'rifat. Nah, ini semuanya medan ijtihad. Dalam kajian ini kita ikuti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, bagi manusia ma'rifat lebih dalam daripada ilmu. Pengetahuan-pengetahuan yang membuat Anda sekedar tahu itu dinamakan ilmu. Misalnya, saat ini Anda tahu doa iftitah, Allahumma ba'id baini. Anda tahu, Anda hafal, tapi Anda nggak paham. Bahwa Anda tahu, Anda hafal itu ilmu namanya. Tapi ketika Anda paham, bahkan Anda meresapi maknanya, itu yang dinamakan ma'rifat. Baiklah. Bagi ulama-ulama tazkiyatun nufus, ma'rifat ini ada macam-macam. Ma'rifat tentang apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah beliau mengatakan ma'rifat dalam agama ada 3. Ma'rifatullah, ma'rifatul Islam, ma'rifatul Nabi. Anda mengenal Allah, kemudian Anda mengenal Islam, kemudian Anda mengenal Nabi. Inilah 3 hal yang seharusnya menjadi makrifat seseorang dalam berislam. Ini kata Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kalau Anda bertanya, kenapa beliau mengatakan ini 3 ma'rifat dalam berislam? Dalil beliau apa? Dalil beliau ijtihad. Tapi ijtihad tersebut benar. Seorang jenazah setelah dimasukkan ke dalam liang lahat, datanglah malaikat untuk memberikan 3 wawancara. Pertanyaan pertama, man rabbuka? Pertanyaan yang kedua, ma dinuka? Pertanyaan yang ketiga, man nabiyuka? Siapa Rabbmu? Apa agama yang menjadi aturan hidupmu? Siapa nabi yang menjadi teladanmu dalam beragama dan menjalani hidup? Ini 3 pertanyaan. Jadi agama ini sepanjang lebar apapun, kalau diringkas kembali kepada 3 pertanyaan ini. Jadi sepanjang lebar apapun agama ini, Anda lihat orang-orang kuliah S1, S2, S3, profesor, penelitian A, penelitian B, semuanya kembali atau terangkum dalam 3 hal. Kenali Islam, kenali Allah, kenali Rasul. Jadi karena hanya ini 3 pertanyaan mungkar nakir terhadap setiap jenazah, Muhammad bin Abdul Wahab menyimpulkan, oh yang 3 inilah yang dimaksud dengan usul salasa. Kemudian beliau bisa berdalil juga yang kedua. Di antara zikir pagi dan petang, zikir ini pun dibacakan saat azan dikumandangkan oleh muazzin dan sampailah pada ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anda katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Anda menyatakan ridho. Ya Allah, aku ridho dengan 3 ridho.
Aku ridho engkau sebagai Rabb, maka aku enggak mencari lagi Rabb yang lain. Wa bil Islam dina, aku ridho Islam ini agama, maka aku enggak mau agama yang lain. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aku ridho Muhammad ini sebagai nabi dan aku enggak mau lagi nabi yang lain. Nah, ini pun menguatkan ijtihad Syekh Muhammad bahwa makrifat dalam Islam ini ada 3 ma'rifat. Ma'rifatullah, ma'rifatul Islam, dan ma'rifatul Nabi. Baik. Imam Syaqiq Al-Balakhi, seorang tabi'in atau tabi'in, beliau berkata, di dalam agama ini ada beberapa ma'rifat yang harus digali dengan ilmu. Ma'rifat yang pertama, kata beliau, adalah ma'rifatullah. Anda harus mengenali Allah. Ma'rifat yang kedua, kata beliau, adalah ma'rifatun nafs. Anda juga harus mengenali diri. Ma'rifat yang ketiga, kata beliau, adalah ma'rifatu hukukillah, mengenali hak-hak Allah. Ma'rifat yang keempat adalah ma'rifatu a'da'illah, mengenali apa saja musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di dalam beragama, keempat hal ini, keempat ma'rifat ini telah Anda fahami, Anda akan kokoh dalam agama ini. Yang pertama tadi adalah ma'rifatullah. Yang kedua adalah mengenali hak-hak Allah. Mengenali Allah dalam kajian Imam Syaqiq, dalam kajian Muhammad bin Abdul Wahab, mengenal Allah juga. Dalam kajian Muhammad bin Abdul Wahab adalah ma'rifatul Islam. Imam Syaqiq mengatakan mengetahui hak Allah. Karena hak Allah itu adalah Islam, perintah dan larangan, semuanya hak Allah. Yang ketiga, ini berbeda. Imam Syaqiq Al-Baqi rahimahullah mengatakan ma'rifatun nafs, mengenali diri. Mengenali diri. Dan yang keempat, kata beliau, adalah mengenali musuh. Mengenali musuh. Ada orang tertentu yang harus Anda lihat sebagai musuh. Dan tentu ada orang tertentu yang harus Anda lihat dengan cinta. Baik. Itulah 4 ma'rifat dalam kacamata Imam Syaqiq Al-Balakhi rahimahullah, seperti diriwayatkan Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya. Baik jamaah sekalian, pertama ma'rifatullah, mengenali Allah. Kapan seseorang dinamakan mengenal Allah? Kadar seseorang telah sampai makrifat ketika ia telah cinta. Anda dinamakan ma'rifatullah kalau Anda telah jatuh cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Tapi kapan seseorang dinamakan mencintai Allah sesuai dengan standar Allah? Ingat, jangan cintai Allah dengan standar-standar manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala maha segalanya, maka cinta untuk Allah Azza wa Jalla memiliki standar di atas segalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, kalian tidak mencintai aku sebelum 3 hal. Cinta kalian kepada aku mengalahkan segala cinta. Yang kedua, cinta kalian kepada aku mendahului segala cinta. Dan yang ketiga adalah mencintai Allah Subhanahu, mencintai siapapun hanya karena Allah. Ini 3. Pertama tadi, kapan seorang namakan mencintai Allah? Enggak sekedar ucapan cinta, aku cinta Allah, aku cinta Allah, enggak. Pertama, cintai Allah mengalahkan segala cinta. Nomor 2, cintai Allah mendahului segala cinta. Ini saya ada pekerjaan, tapi di sini ada sholat. Kalau sampai pekerjaan didahulukan,
Artinya Anda mendahulukan selain Allah atas Allah. Cinta Anda dusta. Cinta Anda dusta. Karena cinta yang muncul dari makrifat membuat Anda mendahulukan Allah atas yang lain. Jadi cinta kepada Allah mendahului segala cinta. Nomor 3 jemaah sekalian, mencintai Allah Azza wa Jalla, ini nomor 3 adalah bahwa apapun dan siapapun yang Anda cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Anda mencintai Allah, maka apapun dan siapapun yang Anda cintai semuanya karena Allah. Saya cinta fulan karena Allah. Saya cinta hari Jumat karena Allah. Saya cinta satu tempat yang bernama Mekah karena Allah. Nah, kalau 3 hal ini ada dalam diri Anda dinamakan mencintai Allah. Ketika cinta kepada Allah mengalahkan segala cinta. Nomor 2, ketika cinta kepada Allah mendahului segala cinta. Nomor 3, ketika cinta kepada Allah membuat Anda mencintai apapun dan siapapun karena Allah. Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi fatarabbasu." Allah berfirman, wahai kalian semua, kalau kalian masih lebih mencintai orang tua kalian dibanding aku, kalian lebih mencintai anak-anak kalian dibanding aku, mencintai saudara-saudara kalian dibanding aku, lebih mencintai istri kalian dibanding aku, lebih mencintai harta benda dan perdagangan kalian dibanding aku, lebih mencintai rumah-rumah kalian dibandingkan aku. Ini 5. Allah berfirman, kalau 5 objek ini mengalahkan cinta kalian kepada aku, fatarabbasu, maka tunggu azabku. Jadi Allah tidak menerima cinta kepadanya terkalahkan dengan cinta orang tua, terkalahkan dengan cinta anak-anak, terkalahkan dengan cinta saudara, terkalahkan dengan cinta pasangan, terkalahkan dengan cinta harta, terkalahkan dengan cinta perdagangan, terkalahkan dengan cinta rumah tinggal. Allah Subhanahu wa taala, kalau tu berapa hal tadi? 5. Aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin iqtaraftumuha wa tijatujuh. Kalau 7 perkara ini mengalahkan cinta kalian kepada aku, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah sampai aku kirimkan kalian azab. Sampai aku kirimkan kalian azab, kata Allah Subhanahu. Itu peringatan yang sangat tegas bahwa Anda akan diazab oleh Allah di setiap cinta yang membuat Allah kalah. Kalau cinta harta mengalahkan Allah, ingat, Allah akan menghukum Anda dengan cinta harta itu. Apakah harta menjadi malapetaka atau harta Anda akan ludes dan lain-lain. Sebentar. Fatarabbasu. At-Taubah ayat 24. Fatarabbasu. Kalau 7 hal ini lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, daripada jihad, fatarabbasu, ya, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, ini ma'rifat yang pertama. Kenali Allah sehingga pengenalan itu menghasilkan cinta. Cintai Allah sampai 3 hal tadi.
Cinta kepada Allah mengalahkan segala cinta. Segala cinta yang dimaksud tadi 7. Cintai Allah sampai cinta kepada Allah mengalahkan 7 tadi. Karena 7 hal ini yang selalu melemahkan bahkan menghalang-halangi cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Cinta orang tua mengalahkan, menghalangi, melemahkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala melarang Anda syirik. Tapi nenek moyang mewariskan tradisi syirik. Begitu banyak ayat Al-Quran menegaskan bahwa sejumlah orang terhalangi kepada tauhid karena nenek moyang. Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'an. Kami enggak butuh Al-Quran, cukuplah mengikuti ajaran nenek moyang. Maka jemaah sekalian, cintai Allah sampai cinta itu mengalahkan 7 hal. 7 hal dalam ayat berapa tadi? 24 surat. Dan yang kedua, cintai Allah sampai cinta itu mendahului segala cinta. Mendahului 7 cinta tadi. Karena Anda cintai Allah mendahului cinta kepada orang tua, mendahului cinta kepada anak-anak dan selanjutnya. Nomor 3, cintai Allah sehingga apapun dan siapapun Anda cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Anda cintai fulan karena Allah. Baik, ini ma'rifat yang pertama, ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat yang kedua, ma'rifatu hukukillah, mengenali hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala berawal atau globalnya adalah rukun Islam. Kenali semuanya. Salat, kenali salat. Saya lihat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bicara salat itu luar biasa sekali. Ya, beliau mengatakan perhatikan orang yang mau salat. Pertama kali dia lakukan adalah membersihkan aurat dengan istinja. Tidak cukup membersihkan aurat dengan istinja, dia harus membersihkan wajah. Dia harus membersihkan tangan, dia harus mengusap kepala, dia harus dengan telinga, dia harus mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Setelah itu orang yang salat ini menghadap kepada tempat yang ditetapkan Allah itu kiblat. Kemudian ia mulai menyebut nama Allah, Allahu Akbar. Lalu kemudian dia mulai mengikat hatinya dengan Allah, yaitu khusyuk. Ketika dia mulai membacakan Allahumma baik, Subhanakallahumma, Allahu Akbar. Setelah itu dia memuji Allah dengan 5 asmaul husna. Setelah itu dia menyampaikan ikrar kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu dia membungkukkan tubuhnya di depan Allah sambil mengagungkan Allah Subhana Rabbiyal Azim. Jadi beliau rahimahullah ta'ala membahas salat ini, zikir demi zikir, gerakan demi gerakan dalam sekali. Jadi maka ma'rifat yang kedua adalah kenali hak Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak Allah Subhanahu wa taala adalah doa. Nah, kenapa Anda perlu mengenali hak Allah? Ini ma'rifat yang kedua, mengenali hak Allah. Kenapa perlu? Orang-orang yang tidak mengenali hak Allah begitu rentan mengalihkan hak Allah kepada selain Allah. Syirik terjadi karena hak Allah dilakukan kepada selain Allah. Sujud itu hak Allah, Anda lakukan kepada selain Allah, syirik bukan? Nah, ruku itu hak Allah. Kalau sampai dilakukan kepada selain Allah, tentu ini masalah. Maka ma'rifat yang kedua adalah ma'rifatu hukukillah. Kenali semua hak Allah, sehingga semua hak Allah untuk Allah. Dan tidak ada hak Allah yang Anda berikan kepada selain Allah. Orang-orang yang tidak mengenali hak Allah pergi ke kuburan dan berdoa, wahai wali fulan. Padahal doa hak siapa itu? Doa itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena tidak mengenali hak Allah, muncullah orang-orang yang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Yang pertama benar demi Allah, tapi demi Rasulullah itu syirik. Walaupun syirik kecil, tapi dosa besar. Bersumpah dengan selain Allah itu kan syirik karena hanya sifatnya ucapan, bukan keyakinan. Jadi apabila Anda lihat semua syirik-syirik yang terjadi di dalam ibadah karena tidak mengenali hak Allah, makanya Allah sebutkan tauhid ini dengan keadilan, dan Allah sebutkan syirik itu dengan kezaliman. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallah annahu la ilaha illahu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illallah." Ayat 18. Ayat 18 tersebut saya kira Anda hafal. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Karena ini dizikirkan oleh kawan-kawan kita sebelah. Jadi di dalam ayat ini Allah sebutkan tauhid itu qa'iman bil qist, keadilan. Keadilan. Ayat Al-Imran ayat 18. Tapi jemaah sekalian, dalam surat Luqman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syirik itu dengan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka la zulmun 'adzim." Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Dalam surat Luqman, "Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun 'adzim." Luqman ayat 13. Baik. Kenapa dalam surat Ali Imran Allah sebutkan tauhid adalah keadilan? Dalam surat Luqman Allah sebutkan syirik adalah kezaliman. Karena tauhid, Masya Allah, dinamakan keadilan karena di dalam tauhid semua hak sesuai dengan tempat. Hak saya sebagai manusia sesuai dengan saya sebagai hamba. Hak Allah sebagai Tuhan sesuai dengan dirinya sebagai Rabb. Maka kalau saya sujud di depan Allah, itu hak sesuai dengan Allah. Maka ketika saya misalnya melakukan bernazar untuk Allah, itu hak Allah sesuai dengan Allah. Baik. Tapi di dalam syirik ini hak ini semuanya putar balik. Hak Allah untuk manusia, hak manusia untuk Allah. Sujud mestinya untuk Allah, lalu sujudlah kepada selain Allah. Berdoa mestinya kepada Allah, lalu berdoalah kepada selain Allah. Jadi di dalam syirik semua hak tercampur aduk. Hak Allah untuk manusia, hak manusia untuk Allah. Anda lihat orang-orang Yahudi, mereka mensifati manusia dengan mensifati Allah dengan sifat manusia. Berbeda dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani mensifati manusia dengan sifat. Orang Nasrani mengatakan, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Nasara mengatakan Isa itu anak Allah. Isa manusia. Mereka posisikan sebagai anak Allah. Inilah syirik. Campur aduk antara manusia dengan Allah. Anda pergi ke tengah orang-orang Yahudi, Yahudi mengatakan, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Allah itu pelit. Kikir itu sifat siapa? Kikir itu sifat manusia. Allah Maha Suci dari kikir, makanya beberapa ayat dalam Al-Quran mengatakan wa huwa khairur raziqin. Allah sebaik-baik yang memberi. Anda memberi rezeki untuk anak, Anda memberi rezeki untuk istri, Anda memberi rezeki untuk tetangga, namun Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Kenapa? Rezeki Anda berhenti dengan kebencian.
Anda benci anak, Anda langsung stop, tak ada jatah. Rezeki Anda untuk orang lain berhenti dengan kebencian Anda, tapi rezeki Allah nggak berhenti walau Allah benci. Mana ada orang kafir yang mau mengakui Allah? Tapi lihat, mereka lalu lintas di udara, Allah kasih mereka rezeki keselamatan. Mereka lalu lintas di laut, Allah kasih rezeki keselamatan. Bisnis, investasi, semakin banyak kekayaan mereka, Allah benci mereka, namun itu tidak menghalangi rezeki Allah untuk mereka. Maka Allah mengatakan, wa huwa khairur, dan Allah sebaik-baik memberi rezeki. Anda ngasih rezeki tapi Anda bukan sebaik-baik memberi rezeki, karena rezeki Anda masih berhenti dengan kebencian. Begitu Anda benci, udah nggak ada rezeki. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi itulah agungnya tauhid. Karena di dalam tauhid segala hak sesuai tempat. Hak manusia untuk manusia, hak Allah untuk Allah. Tidak ada campur aduk hak. Itu tauhid. Tapi begitu masuk syirik, semua hak campur aduk. Manusia dituhankan, Tuhan dimanusiakan. Berdoa harusnya kepada Allah, berdoa kepada kubur. Itu namanya menuhankan kubur. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, oleh sebab itulah kita diperintahkan doa anti syirik. Hafal doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa ini sangat dalam. Terjemahannya secara luas, ya Allah, aku berlindung jangan sampai aku menduakanmu. Dan apabila aku terlanjur menduakanmu, ampuni aku. A'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Aku berlindung jangan sampai aku menduakanmu, ya Allah. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku minta ampun kalau terlanjur aku pernah menduakanmu. Ini doa jangan Anda lupakan. Setidaknya sekali sehari semalam. Bila perlu setiap doa. Jangan duakan Allah Azza wa Jalla. Anda diduakan orang, Anda sakit hati bukan? Baiklah, ini ma'rifat yang kedua, yaitu ma'rifatul huquq, mengenali hak Allah. Orang yang tak mengenali hak Allah akan melakukan hak Allah kepada manusia, dan di titik itu terjadi apa? Syirik. Nomor 3 jamaah sekalian, makrifat yang ketiga adalah ma'rifatun nafs, mengenali diri. Ayat Al-Quran penuh dengan ayat-ayat yang memperkenalkan manusia kepada manusia. Memperkenalkan manusia kepada manusia. Baik. Coba lihat ayat ma'rifat manusia yang pertama dalam surat Al-Insan. Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hei manusia, dulu kalian tidak ada. Kelemahan paling lemah adalah kelemahan ketiadaan. Orang sakit lemah, tapi lebih lemah lagi adalah ketiadaan. Orang mati tak ada daya, tapi namanya masih ada. Tapi kalau orang yang gak ada, jangankan gerak, namanya pun tak ada. Betapa lemahnya tidak ada itu. Baik. Ketika Allah ingin memindahkan Anda dari tidak ada menjadi ada, Allah berfirman, kuciptakan kalian dari mani. Mani ini keluar dari lubang najis, masuk lubang najis lagi. Kemudian mani berubah menjadi darah, menjadi daging, lalu keluar lagi dari lubang najis. Saya pernah sampaikan cerita Imam Hasan al-Basri. Beliau dulu di masjid di Basrah, tiba-tiba panglima lewat. Semua orang angkat tangan, semua orang kagum, semua orang panglima. Imam Hasan al-Basri mengatakan, wahai fulan, ini masjid gak usah sombong.
Panglima ditegur seperti itu ya langsung sobek ke hatinya. Dia samperin Imam Hasanul Basri. Kamu belum tahu siapa saya? Jadi Imam Hasanul Basri, saya sangat tahu siapa kamu. Kamu keluar dari lubang najis ayahmu, masuk ke lubang najis ibumu, keluar lagi dari lubang najis ibumu, dan di dalam perutmu pun penuh dengan najis. Itulah kamu. Panglima bertanya, siapa orang ini? Orang mengatakan ini Imam Hasanul Basri. Langsung malu, langsung minta maaf. Orang yang mengenali diri gak menemukan jalan untuk takabur. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Setelah kehendak Allah Anda harus keluar dari rahim ibu, Anda tidak keluar dari rahim itu melalui mulut. Allah mampu membuat Anda keluar dari rahim itu melalui mulut, tapi Anda justru keluar dari lubang najis lagi. Jemaah sekalian perhatikan, setelah Anda keluar melalui proses kelahiran, Anda tidak lebih dari daging yang tidak berarti. Punya tangan gak bermanfaat, punya mata tak bermanfaat, punya telinga tidak bermanfaat, mulut tak bermanfaat, pikiran tak bermanfaat. Anda keluar betul-betul daging yang gak bermanfaat. Perlahan-lahan Allah berikan Anda kekuatan, Allah berikan Anda kesehatan, Allah berikan Anda kecerdasan, mulut mulai berbicara, mata mulai bisa membedakan, telinga mulai bisa melihat. Akhirnya Anda pun diberikan kekuatan itu. Tapi Anda jangan berpikir kekuatan itu kekuatan, karena kekuatan itu pun sering sekali Allah lemahkan dengan penyakit. Ya, tangan yang kuat Allah lemahkan dengan penyakit, tahu-tahu patah. Pikiran yang cerdas kadang-kadang Allah lemahkan dengan kesalahan. Bicara yang fasih dan sangat lantang dalam berorator, tapi sering juga salah bicara. Betapa lemah manusia ini. Kadang-kadang manusia tak ingin sesuatu terjadi juga. Kadang-kadang manusia ingin sesuatu terjadi, malah tidak terjadi. Betapa lemah manusia. Kadang-kadang kita ingin ingat sesuatu, malah tidak ingat. Kadang-kadang kita ingin agar tidak ingat sesuatu, justru ingat. Lemah tidak? Anda ingin ingat hafalan, tahu-tahu gak ingat. Peristiwa-peristiwa buruk Anda ingin tidak ingat, justru ingat terus. Betapa lemahnya Anda mengendalikan pikiran pun tidak bisa. Maka nomor 3 adalah ma'rifatun nafs, mengenali diri. Ayat Al-Quran penuh dengan ayat-ayat yang membuat manusia jangan lupa diri. Ini ma'rifat yang ketiga. Ma'rifat yang keempat adalah mengenal musuh. Mengenal musuh. Anda yang tidak mengenal musuh, Anda akan terjegal. Siapa musuh Anda jemaah sekalian? Musuh Anda ada 4, tidak banyak-banyak, 4 saja. Musuh Anda yang pertama adalah diri Anda. Karena dalam diri Anda banyak kejahatan. Malas itu adanya dalam diri Anda, bukan? Benci dan dendam itu adanya dalam diri Anda, bukan? Ria itu adanya dalam diri Anda, bukan? Suudzon kepada orang adanya dalam diri Anda, bukan? Takabur itu adanya dalam diri Anda, bukan? Jadi kalau Anda tidak melihat dalam diri Anda ada musuh, Anda tidak mengenali musuh. Maka saya katakan musuh Anda yang pertama adalah diri Anda. Karena dalam diri Anda banyak sekali kejahatan. Musuh Anda yang kedua adalah dunia. Musuh Anda yang kedua adalah dunia.
Dunia itu jemaah sekalian Allah sebutkan dalam Ali Imran, zuina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Ini dunia itu 7. Ini bendanya. Benda duniawi itu ada 7. Benda dunia yang pertama an-nisa wal banin, anak-anak. Kalau nisa tahu kan? Al-qanatiril muqantarah, harta, minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamah, ingin kendaraan, wal khairil musawwamati wal an'am, Anda ingin bahkan peternakan, wal harth, Anda ingin perkebunan. Ini semuanya dunia. Tapi keenam benda duniawi itu tidak menjadi dunia tanpa 4 sifat. Paham maksudnya? Dunia secara bendawi ada berapa tadi? Ya, ada 6 atau 7? 7. Itu surat Ali Imran ayat 14. Jemaah sekalian yang saya hormati, namun benda-benda duniawi tadi tidak menjadi musuh bagi Anda kecuali dengan 4 sifat. Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid. Jemaah sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20. Ayat 20 ini menjelaskan apakah benda dunia tadi jadi musuh atau tidak. Allah berfirman, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad." 5. Kalau 5 hal ini terjadi terhadap benda-benda tadi, maka benda-benda tadi jadi musuh. Apa itu? Ketahuilah oleh kalian bahwa kehidupan dunia la'ibun, permainan, lahwun, melalaikan, zinatun, perhiasan dan penampilan, bangga-bangga. Kemudian berikutnya tafakhurun, bangga-banggaan, takasurun, adu banyak. Ini 5. Bendanya tadi ada 7, tapi sekedar benda dia tidak jadi musuh. Tapi kalau ke-7 objek tadi, ke-7 benda dunia tadi berubah menjadi 5. Apa gunanya harta? La'ibun, untuk bermain-main. Apa gunanya harta? Lahwun, untuk melalaikan. Apa jadinya harta? Zinatun, untuk perhiasan, penampilan. Lihat nggak jam tangan saya, Rolex namanya, 20 juta. Setiap bicara selalu begini, aduh, main tangan terus. Zinatun, berpenampilan. Kamu kenapa tak datang ke rumah? Dia sebenarnya tidak bermaksud benarin topi, cuma ngasih tahu aja, baru ganti jam. Zinatun, dunia yang hanya untuk zina, hanya sekedar perhiasan saja. Yang keempat, tafakhurun, bangga-banggaan. Kalau harta itu untuk bangga-banggaan. Yang terakhir adalah takasurun, adu banyak. Udah berapa mobilmu? Oh, saya baru 12, saya sudah 30. Adu banyak. Nah, jadi ada 7 atau 6 benda duniawi, namun benda-benda tadi tidaklah musuh. Sampai benda-benda tadi berubah menjadi salah satu dari 5. Benda duniawi yang menjadi la'ibun, menjadi lahwun, menjadi zinatun, menjadi tafakhurun, menjadi takafur. Kalau benda-benda duniawi berubah menjadi 5, benda-benda duniawi itu menjadi musuh. Maka musuh Anda yang kedua adalah apa tadi? Dunia. Ini musuh yang kedua. Musuh yang ketiga, siapa musuh Anda yang ketiga? Manusia. Manusia, ini musuh Anda yang ketiga. Ada manusia yang ngajak
ayo mancing yo nanti pulang jam 4. Mancing dari jam 7 pulang jam 4 sore. Itu musuh kelas rendah. Paling banter adalah musuh yang mengajak manusia yang ngajak-ngajak Anda maksiat. Mending kalau manusia ini ngajak Anda maksiat kecil, maksiat besar, datanglah kawan tukang gibah. Gibah dosa besar atau dosa kecil? Gibah itu dosa besar. Datang kawan, aduh saya sih keberatan kalau Ganjar jadi presiden. Ya kan keberatan ditahan aja, nggak usah dijadikan gibah gitu. Nah, ini datang seorang manusia membawa dosa besar untuk Anda yang bernama gibah. Anda duduk di rumah, tiba-tiba telepon bunyi, Bapak, oh iya dengan Bapak Fulan, ya saya dari Bank A untuk menawarkan pinjaman bunganya kecil Pak. Ini musuh lagi. Ini musuh lagi. Maka musuh Anda yang ketiga adalah manusia. Yang berat kalau musuh Anda adalah darah daging. Datanglah anak-anak. Anak-anak maunya main ke sini, udah dekat waktu sholat, tidak apa-apa. Nanti kan zuhur waktunya lapar. Oh, ini anak musuhin. Baik. Musuh Anda di urutan paling rendah justru setan. Ini musuh Anda yang keempat, setan. Kenapa itu paling rendah? Karena setan itu musuh yang nyata. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Saya mau tanya, Anda berhadapan musuh yang nyata dan musuh yang tersamar. Dari dua musuh ini mana yang paling membahayakan? Musuh yang tersamar lebih membahayakan dibandingkan musuh yang nyata. Jadi kalau tadi saya sebutkan ada 4 musuh, setan ini nyata, yang 3 tersamar. Musuh yang 3 ini, diri Anda sendiri, kemudian dunia, kemudian manusia. Ketiga ini semuanya adalah musuh yang tersamar. Kalau setan itu musuh yang nyata, setan bilang bunuh aja Fulan. Nyata sekali dia musuh. Ya, setan bilang, kenapa kamu nggak mencuri saja? Jadi setan itu permusuhan yang nyata. Nah, yang bahaya ini tiga musuh yang menyamar ini. 3 musuh yang tersamar ini. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa dalam diri kita ada suuzon memandang orang. Kemarin diundang kondangan, kenapa nggak datang? Padahal baik-baik saja dia. Habis-habisan Anda mengumpulkan suuzon. Anda nyakitin diri Anda sendiri dan orang nggak bersalah padahal. Di mana dia? Dia lupa kalau hari itu ada kondangan. Kalau dia lupa, mau dia baik. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi inilah 4 makrifat. Kalau seseorang telah beragama dengan basirah, penuh dengan keyakinan terhadap semua keterangan agama, agama yang dijalankan dengan basirah pertama akan menghasilkan makrifat. Anda akan mengenal Allah, Anda akan mengenal hak-hak Allah, Anda akan mengenal diri Anda, dan Anda akan mengenal musuh. Jadi kalau Anda belum mengenal 4 hal, belum ma'rifat. Saya ingin segalanya selesai hari ini, tapi kode alam sudah bunyi. Baru 1. Minggu depan aja, masih sabar kan? Iya, kita tunda aja UAS. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, insyaallah pertemuan yang akan datang adalah sambungan dari ma'rifat basirah tingkat ketiga. Wallahu a'lam.